Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjutkan ke part 2 ya. Di part 2 ini nanti kita tentang database MySQL. Untuk koneksinya tadi sudah dibahas di part 1. Nah, di part 2 ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih koneksinya yang sudah kita buat di database. Nah, sebelumnya itu saya akan jelaskan dulu terkait dengan alurnya. Berarti alurnya itu biasanya dari database itu dipanggil di web service-nya atau kita sebut sebagai web service JSON dan seterusnya misalkan ya, atau API-nya. Kemudian dari API-nya nanti kita tampung di retrofit, baru nanti bisa masuk ke Android, pemrograman Android-nya. Nah, di sini berarti tadi sudah dari database kita sudah panggil dengan web service-nya. Misalkan di sini kita menggunakan yang seperti ini yang sudah ditampilkan di part 1 tadi. Selanjutnya kita akan coba membuat retrofit-nya. Berarti saya coba close dulu aja semua ya, biar nanti tidak terlalu berat untuk proses pemrogramannya serta rekaman ini berjalan. Ini juga ini sudah sementara belum kita pakai lagi, dan pastikan kalau di Notepad++ ya, pastikan ini layarnya gambar disket ini sudah biru ya, supaya maksudnya apa, kalau sudah biru itu berarti sudah tersimpan, berarti sudah aman kalau kita close karena sudah ada filenya di sana. Oke, ini juga kita close. Kemudian kita buka Android-nya, Android Studio-nya. Kita buka, kemudian nanti kita akan membuat koneksi database-nya melalui Android Studio. Oke, sambil menunggu gradenya, ini yang terakhir kemarin loading input mahasiswa ya, nanti kita create baru aja supaya nanti tidak bingung ya. Oke, ini masih menunggu. Ini mungkin kalau mau dimatikan dulu tidak apa-apa untuk yang XMPP-nya, supaya nanti juga tidak terlalu berat. Ini bisa di quit ya. Kalau di close takutnya nanti tersimpan di bawah sini ya, di pojok kanan bawah ini ya. Kita quit dulu aja. Oke, ini sudah semua ya, berarti tinggal kita panggil new project saja, bikin baru. Kemudian ini empty activity-nya, kita klik next. Nah, di sini kemarin apa ya, restoran ya, package name-nya kan com example restoran, kita tidak mengubahnya. Kemudian saya simpannya tetap masih di file yang sama ya, di folder yang sama. Kemudian ini saya klik finish. Oke, ini saya close dulu supaya tidak memberatkan yang building dari Gradle di sini. Oke, ini sambil saya tata juga, ini saya taruh di sebelah kiri layar supaya nanti tampilannya tidak terpotong ya yang bagian codingnya. Oke, tadi sambil nunggu tadi, berarti intinya dari sini tadi kita akan membuat tampilan interface-nya terlebih dahulu. Sebelum nanti kita membuat tampilan interface, kita akan memanggil beberapa library. Nah, memanggil beberapa library tadi, pastikan terkoneksi dengan internet. Di sini berarti saya harus on ya, maksudnya untuk internetnya. Oke, ini sudah selesai. Ini tampilan default untuk activity main. Langsung saya ubah ke split aja. Kemudian ini saya
geser ke kiri sedikit, sama ini saya scroll ke bawah supaya nanti bisa lebih bisa dilihat ya. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan library file, kemudian ada project structure di sini. Nah, kemudian kita pilih yang dependencies. Nah, di sini kita bisa add dependencies-nya, menambahkan dependencies-nya. Kita pilih yang library dependencies. Nah, sini kita cari beberapa library yang belum ada dan kita mau kita pakai. Misalnya kita pakai recycler view. Misalkan kita cari recycler view. Nanti ini sambil searching ya. Ini langsung searching juga dari internet. Mungkin awalnya biasanya lebih lama ya prosesnya ya. Ini juga termasuk bagian dari koneksi ke internet juga. Jadi pastikan koneksinya juga lancar atau stabil ya ke koneksi internetnya ya. Walaupun tidak stabil pun tidak apa-apa, tapi tetap harus bersabar untuk menunggu sebentar. Ini juga di sini biasanya kita menggunakan versinya sudah menggunakan Android X, jadi kita nanti cari yang Android X. Ini searchingnya kok lama ya. Nah ini ya, ini Android X kemudian .recycler view, berarti kita klik OK, sudah muncul ya. Kita klik OK, pilih yang itu. Kemudian berarti sudah bertambah ya. Kemudian tambah lagi misalkan untuk card view. Card view di sini coba saya search. Nah, ini Android X card view, kita juga sudah pakai versi yang terakhir saja. Klik OK, kemudian nah di sini saya juga memanggil retrofit. Karena kita nanti akan mengoperasikan retrofit. Retrofit. Coba kita cek retrofitnya yang ComSquare Up. Nah, harusnya yang ini ya. ComSquare Up retrofit 2. Kita OK. Kemudian kita pilih lagi yang retrofit tadi ya. ComSquare ya. Square up retrofit 2. Kita ingin mencari konverternya. Nah, kita cari yang converter JSON. Nah, yang ini. Jadi computersquare up kemudian retrofit 2, kita cari artifact name-nya yang converter strip JSON. Nah, ini ya. Kita panggil atau kita pakai. Kemudian terakhir adalah material itu Google ya, coba google.android com.google.android.material coba. Oke. com.google.android.material, kita pilih yang atas. Kemudian oke. Nah, ini semua sudah sudah ditambahkan dependensinya, kemudian kita klik OK. Oke.
Di sini ada proses Gradle build, kemudian download yang tadi kita cari, kita search ya, sambil kita klik OK tadi ya. Dan pastikan sekali lagi, pastikan terkoneksi dengan internet. Untuk kecepatan berarti menyesuaikan dengan kecepatan internet masing-masing. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini ada proses Gradle build, kemudian download yang tadi kita cari, kita search ya, sambil kita klik OK tadi ya. Dan pastikan sekali lagi, pastikan terkoneksi dengan internet. Untuk kecepatan berarti menyesuaikan dengan kecepatan internet masing-masing. Seperti biasa ya, membuat tampilan interface-nya. Oke, ini masih nunggu, jadi kita pastikan jangan ngapa-ngapain dulu, karena takutnya ketika nanti prosesnya belum berakhir dan kita sudah mengedit, takutnya nanti bermasalah di dalam pemrogramannya. Ya, walaupun terkadang memang bisa jalan, cuma ada beberapa yang tidak kuat, malah nanti tidak bisa jalan, maka ya kita tunggu sebentar dulu sambil proses indexing sampai ke installing dan seterusnya nanti. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai berarti kita ngapain lagi nih? Kita coba di Gradle build Gradle yang ini coba ya. Bukan ya, yang ini ya. Oke. Sebenarnya itu untuk dependensi bisa ditambahkan secara manual dari sini ya. Misalkan tadi recycler view, berarti saya menambahkan recycler view di sini, ada console recycle view, card view, kemudian retrofit yang retrofitnya, kemudian converter dari retrofitnya, kemudian tadi ya kayaknya sudah itu ya. Nah, ini tadi bisa ditulis manual dari sini bisa kalau memang hafal ya, tapi lebih aman tadi kita klik OK saja supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Oke, ini sudah, ini saya close, ini saya tadi salah buka, ini saya close saja, berarti sudah ada main activity sama main activity.java XML. Oke, kemudian di sini kita akan membuat desain untuk tampilan antarmukanya atau interface-nya. Pertama, di sini saya buat kita menggunakan relatif aja ya, relatif layout. Di sini relatif layout, kemudian di relatif layout tadi kita buat recycle view. Kita ini delete dulu aja. Kita buat recycler view. Nah, ini ya, recycler view, kemudian ini match parent, ini match parent misalkan, kemudian kita tutup dulu. Kemudian di sini di recycle view tadi kita buat misalkan apa ya, di sini misalkan di sini saya buat ID biasa ya, ID ya, berarti saya buat recycle view itu saya buat RV recycle view underscore, misalkan di recycle view ini digunakan untuk data. Oke, ini untuk data. Kemudian sudah semuanya. Oke. Kemudian di sini di layout saya akan di mana Java ya, di res ya, di res. Nah, ini kan sementara tadi sudah membuat di
activity main-nya. Kemudian kita klik kanan pada layout. Kita buat yang namanya beberapa tampilan ya, beberapa tambahan ya. Jadi di sini kan ada activity main.xml. Nah, nanti di sini kita tambahkan lagi beberapa layout. Kita klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian kita cari layout resource file. Di sini untuk cut view-nya ya. Ini kita klik. Nah, untuk namanya kita buat misalkan card item misalkan. Terus root elemennya berarti kita buat card view widget ini ya. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Klik split supaya Anda bisa lihat itunya ya, apa namanya, source code-nya. Kemudian ini kita agak minimize juga lagi. Nah, di dalam card item ini sudah untuk membuat apa namanya, card itemnya. Oke, kalau sudah, kita di dalam card itemnya tadi di sini ya, berarti sudah match parent. Ini layout height-nya. Nah, di sini nanti kan kita akan membuat kayak apa namanya, seperti kartu nama itu ya. Jadi ketika nanti memunculkan ID, nama restonya, kemudian alamat, telepon, dan seterusnya, nanti kan kayak dikasih batas, nanti kayak seperti kartu, terus bawahnya nanti kalau ada lagi, nanti seperti kartu lagi, dan seterusnya. Nah, untuk width-nya berarti kita buat match pair-nya atau disesuaikan dengan kiri kanannya, tapi kalau height-nya kita buat wrap aja ya, supaya nanti menyesuaikan apa namanya, ukuran dari berapa baris yang digunakan. Oke, ini kemudian di dalam cut view kita buat linear layout. Kemudian ini saya buat match parent, ini wrap content. Linear layout itu berarti saya tutupnya seperti ini ya. Oke, di linear layout saya buat orientasinya seperti biasa, kita buat vertikal. Kemudian mungkin perlu jarak ya, jarak antar cut view-nya nanti kita buat ada jaraknya, berarti kita buat padding, misalkan padding 5 atau berapa ya, 6 dp ya. Tapi bisa ada pilihannya dp, inci, mm, pt, px, dan seterusnya, ada sp. Kita pilih yang dp misalkan. Nah, di dalam linear layout kita baru membuat yang namanya text view. Text view-nya kita buat misalkan ini wrap, ini wrap. Kita tutup. Kemudian di sini misalkan dikasih nama teksnya. Teksnya misalkan nanti kan di paling atas tuh ada ID ya. Berarti dikasih ID. Kemudian ID resto misalkan. Kemudian ada apa lagi ya? Sudah kayaknya ya. Oke, kemudian di bawahnya nanti ada text view lagi. Text view lagi isinya adalah ini wrap.
biar sama ya, berarti ini juga wrap, saya tutup. Ini kelihatan ya, di sini ada yang pertama tadi ID ya, ID resto, kemudian di bawahnya nanti ada habis ID apa ya tadi ya, nama ya, nama ya kalau tidak salah ya. Berarti nanti teksnya nama resto, kemudian size-nya misalkan, size-nya saya buat misalkan 25 dp misalkan, perlu saya bold misalkan style, textile-nya bold, kemudian oke, sudah besar ya ini ya. Oke, oh iya, jangan lupa dikasih ID ya. Nah, taruh sini misalkan ID-nya misalkan text view, berarti saya singkat text view jadi TV underscore apa tadi, nama. Berarti di atas juga sama ya. Di sini nanti juga saya samakan juga ID text view underscore ID. Oh iya, untuk ID nanti kalau kita mau buat visible juga bisa. Kita buat invisible juga bisa, atau kita singkirkan juga bisa, misalkan seperti ini. Kita buat visibility-nya Android visibility. Nah, di sini ada gone, ada invisible, ada visible. Visible itu berarti kelihatan, tetap kelihatan ya. Kalau invisible itu berarti tidak tampak tetapi masih ada di sini kotaknya. Tapi kalau gone itu dia itu tidak ada ID-nya, itu tidak ada, hilang, tetapi sebenarnya dia itu ada, tapi di pojok kecil tersembunyi di sana. Tidak hanya invisible kan berarti masih ada tempatnya. Kalau gone itu berarti sudah tidak ada tempat, tetapi ada di dalam lembar ini. Oke, tadi sampai mana tadi? Nama, kemudian habis nama itu berarti alamat ya. Kita buat text view, ini wrap, tutup. Kemudian di sini nanti isinya adalah pertama itu teksnya, misalkan alamat. Kemudian setelah alamat itu berarti teks, berarti sudah size. Text size-nya misalkan kita buat beda ya, biar nama resto itu lebih besar, misalkan buat 20 dp. Text size-nya, kemudian nah ini alamat itu kan biasanya panjang ya. Nah, kita buat misalkan max length-nya, kita max line-nya kita buat 2 misalkan. Nah, max line 2 itu maksudnya adalah nanti akan ada 2 baris. Jadi asumsikan alamatnya nanti paling tidak maksimalnya 2 baris. Max line, kemudian ini sudah tidak perlu di bold ya. Terus sudah ada berapa? 1, 2, 3, berarti 4 ya. Ini yang telepon ya, ini berarti wrap. Tadi ID-nya sudah belum ya? Oh, ID-nya belum. ID, kalau yang tadi alamat berarti ID text view atau TV underscore alamat misalkan. ID-nya text view alamat, kemudian yang di sini misalkan sekalian aja mumpung ingat ini ID-nya itu
text view underscore apa tadi, teleponnya, TLP. Nah, misalkan di sini terus teksnya kita buat nanti telepon, kemudian size-nya kita buat misalkan sama ya, 20 dp. Kayaknya sudah ya. Oke, ini kira-kira untuk tampilan di dalam card view. Di dalam card view-nya. Kemudian setelah ini kita akan membuat di main activity. Nanti kita akan menampilkan banyak ya, membuat banyak file dan project dan seterusnya ya. Main activity kita carinya ada di com.example.restaurant. Nah, di sini nanti kita membagi beberapa package. Pertama kita membuat beberapa, nanti kita buat ada 4 package ya. Jadi di sini nanti kita new, klik kanan new package yang mana ini package. Nah, di sini di com.example.restaurant misalkan saya buat package yang pertama adalah activity. Kita klik enter. Nah, nanti langsung otomatis muncul activity. Terus yang kedua itu adapter. Berarti kita buat package lagi. Adapter. Di adapter ini digunakan untuk menarik data ke card view ataupun ke recycle view-nya tadi ya. Kemudian kita new package lagi buat API-nya. API, kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita buat yang namanya model. Nah, nanti di sini model itu digunakan untuk memanggil setter dan getternya. Ini model, klik OK ya. Ya. Kemudian di main activity, mana? Nah, ini kan main activity. Main activity tadi dimasukkan ke dalam package activity. Caranya adalah ini, klik, ditahan, di drag and drop-nya ke dalam activity, klik. Nah, kemudian kita klik refactor ini ya. Nah, nanti otomatis main activity-nya pindah ke dalam activity. Oke. Sebentar. Apakah sudah pindah? Kita ulang. Oh, sudah pindah harusnya ini. Ya, harusnya nanti ke sini ya. Nanti di dalam activity ya. Ini sudah tidak bisa di refactor, ini mungkin masih proses ya. Kita coba close dulu. Nanti kita buka di main activity kembali. Nah, ini package-nya sudah di com.example.restaurant.activity. Berarti sudah pindah di dalam package activity ya. Oke, kemudian apalagi ya yang kita lakukan? Nah, di sini misalkan kita akan membuat kelas-kelas dulu nih. Ada kelas model, kemudian nanti juga kelas di API, di adapter, dan di activity. Di model kita klik kanan dulu, new, Java class. Nanti di sini kita klik di model itu, nanti kita buat data model, misalkan ini tipenya kelas ya. Oke, di data model, kemudian nanti di dalamnya kita buat
private integer ID. Nah, di sini nanti di data model itu memanggil apa ya? Memanggil beberapa data yang ada di database tadi dipanggil di sini. Kita deklarasikan dulu variabelnya untuk memanggil variabel-variabel ID, kemudian nama, kemudian alamat, serta telepon. Nah, kalau ID tadi kan tipe datanya integer, private, kemudian nanti juga private lagi untuk yang tipe datanya string. Kan kayak nama, telepon, kemudian alamat itu kalau di di Java-nya kita panggil dengan menggunakan string, yaitu string nama, alamat, telepon. Oke. Nah, di sini kita langsung generate, atau kita bisa klik alt insert, bebas ya, kita klik generate aja. Kemudian kita pilih getter and setternya. Nah, kemudian kita pilih semua. Jadi nanti per variabel nanti ada getternya, ada setternya, setternya, dan seterusnya. Ini pastikan dipilih semua, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis langsung muncul ini semua ya. Ada public int get ID, void set ID, dan seterusnya. Nanti sudah muncul. Kemudian kita buat yang masih di model ya. Kita klik kanan. New Java class. Nah, kita buat responnya. Respon model. Dia digunakan untuk melihat dari alamat retrieve.php yang di part 1 yang kita buat untuk kode, pesan, dan datanya nanti kita lihat dari sini. Nah, di sini kita coba buat berarti private-nya, private int kode, kemudian ada private stringnya pesan, kemudian untuk data itu bukan berarti datanya kan nanti ada banyak ya, tidak cuma 1 atau 2 ya, kemungkinan kan nanti bertambah terus. Berarti nanti kita bisa menggunakan private, kemudian list. Nah, kita pilih yang list E ini ya. Nah, list tadi, kemudian di list tadi isinya adalah memanggil dari Java yang sebelumnya ini, yaitu data model. Kemudian dari data model itu kita ambil yang data. Oke. Kemudian sama, nanti kita klik kanan generate. Nah, kita generate, kemudian kita pilih yang konstruktor ya. Oke, ini pilih semuanya, kita klik OK. Nah, ini berarti sudah muncul ya. Kemudian kita buat yang di API ya. Di API kita buat, klik kanan, new Java class. Di Java class di sini nanti kita buat untuk koneksinya ke dalam retrofit-nya. Berarti saya buat apa ya? Retrofit server atau retro server misalkan. Jadi di sini nanti digunakan untuk akses koneksi ke server
melalui retrofit ya. Kemudian nanti di sini dibuat private static final string. Nah, stringnya ini kita buat base URL. Nah, base URL ini digunakan untuk mengetahui IP-nya. Nah, misalkan nih, kalau tadi kita di part 1 ada alamat website, berarti kan alamatnya lokal, pakai HTTP ya, misalkan HTTP t2//localhost, kemudian garis miring resto misalkan. Nah, di sini localhost di sini si Android itu tidak tahu, berarti kita harus memasukkan apa yang kita sebut sebagai IP. Internet protokolnya, berarti memang internet protokol itu yang kita gunakan, nanti kita panggil menunjukkan bahwa itu alamat address-nya. Nah, di sini kalau default-nya kita masih menggunakan 10.0.2.2. Itu alamat yang nantinya akan kita akses ya. Kemudian ada lagi private static final static bukan final ya, retrofitnya ya, retrofit, kemudian kita buat retro misalkan. Ini nama retrofitnya kita sebut sebagai retro ya. Nah, nanti di sini kita buat retrofit untuk connect ya. Public, ini buat metodenya ya, public static retrofit connect retrofit misalkan, kurung berawal buka. Nah, di sini nanti kita buat jika retro itu berarti yang ini ya. Jika retronya sama dengan 0 atau tidak ada data, maka ngapain? Maka yang dilakukan adalah retro sama dengan new retrofit, retrofitnya new retrofit builder ya, bukan yang retrofit ya, new retrofit builder. Nah, kemudian harusnya kan ada kelanjutan, saya buat saya taruh di sini ya, supaya nanti kita akan ada banyak di bawahnya nanti. Yang pertama adalah base URL, kemudian base URL ini, kemudian kita enter lagi dot, ini base URL-nya kenapa nih? Sebentar, coba saya ulangi lagi. Dot retrofit builder. Oh, sebentar. Ini harusnya tadi kurung buka gini ya. Ini berarti saya hapus dulu. Nah, di sini dot. Nah, ini ya, base URL ini ya. Muncul base URL, kemudian isinya adalah base URL. Oke, base URL ini adalah isinya adalah base URL yang ada apa namanya koneksinya ya, alamat IP-nya. Kemudian di bawahnya ada add
add converter factory, kemudian isinya adalah JSON converter factory. Kemudian dot create. Oke. Kemudian selesai. Koma. Nah, ini sudah. Oh, maaf. Komanya di sini ya. Nah, di sini berarti panggil juga build. Oh, sebentar. Build-nya itu masih di sini. Ini tadi ini benar di sini. Kemudian dot build. Oke, dot build selesai. Kemudian sudah ini kan di dalam if-nya di mana nih? If-nya di sini, berarti saya tutup dulu. Ini masih kosong ya di sini ya. Nah, setelah itu di luar if-nya kita buat returnnya adalah retro. Oke, return retro. Kemudian masih di API ya. Ini tadi di API ada retro server. Kemudian kita bikin yang kedua. Klik kanan, new, Java class. Nah, kita bikin yang kedua adalah untuk request. Berarti API request data misalkan. Kemudian ini kita pilih yang interface. Bukan kelas ya, yang interface ya. Kemudian kita baru enter. Digunakan untuk apa? Interface itu nanti untuk menghubungkan ke retrieve.php-nya. Oke. API request data. Kemudian di bawahnya sini kita buat add get. Nah, di sini get langsung otomatis dia import retrieve2.http.get ya. Nah, ini di sini get apa yang di get? Get-nya adalah retrieve ya. retrieve.php. Nah, ini berarti diusahakan berarti sama dengan nama dari PHP yang kalian buat juga ya. Kebetulan kalau saya namanya adalah retrieve.php, nah kalian membuat namanya filenya apa? File PHP-nya. Kemudian kita call. Call-nya yang bawah ya, berarti call-nya apa? Kita panggil yang di response model tadi ya. Response model. Di dalam response model kita panggil tadi. Kemudian kita buat variabelnya apa ya? API request data, berarti saya singkat ARD ya misalkan ya. ARD API request datanya. Kemudian saya buat retrieve data. Oke. Kenapa kok di sini berarti saya buat adalah retrieve data yang sudah dituliskan di response model ya di sini ya. Di sini ya. Nanti sudah dituliskan di sini. Berarti kita tinggal meretrieve saja.
Tadi kembali lagi ke retro servernya ya. Ke API request, mana tadi API request? Nah, di sini. Jika sudah, API sudah, model sudah, kita naik ke adapter ya. Di adapter kita buat new Java class juga, sama new Java class. Kelasnya adalah adapter data. Misalkan kita buat adapter data itu dalam bentuk kelas. Namanya adapter itu hampir sama kayak kita adaptor itu kan digunakan untuk ngecas ya, bisa untuk laptop atau mungkin adapternya handphone berarti untuk ngecas handphone. Itu digunakan untuk apa sih? Untuk penghubung antara kabel device-nya apa HP atau laptop kemudian ke arah listrik lah. Di sini juga sama, berarti dari HP atau Android-nya, maksudnya Android-nya nanti dihubungkan ke koneksi database-nya melalui adapternya tadi di sini. Nah, di sini kita buat nanti yang konstruktor ya. Kita buat misalkan di private context, misalkan private context. Kemudian saya buat singkatannya konteks seperti ini juga boleh, atau dibuat CTX misalkan, itu juga silahkan. Kemudian juga ada private list, oke. Ini kita panggil dari apa ya tadi ya, ini ya, dari data model. Bukan search ya di sini ya. Data model, private list, data model, kemudian spasi list data. Ini nama variabel dari list data model tadi. Kemudian sama, klik kanan, generate. Generate-nya kita buat konstruktor ya. Buat konstruktor, klik OK. Sudah, kemudian kita buat di sini public. Kemudian kelas ini holder data, kemudian extend dari recycler view dot view holder. Nah, di sini ini digunakan untuk mengisi card view yang ada itu apa saja nanti di sini nanti. Kemudian kita enter kurung kerawal. Nah, kita definisikan dulu nih. Text view spasi nama variabel-variabelnya TV ID, kemudian text view TV nama ya berarti ya, TV nama, TV alamat, TV telepon.
Nah, kalau sudah, di holder data ini tadi muncul apa ya, lampu merah ya. Muncul lampu merah tadi, kemudian kita klik konstruktornya juga. Nah, nanti langsung ada public holder data seperti ini ya. Kemudian kita definisikan. Nah, kita mengisikannya di holder data yang di konstruktornya ya. Jadi isinya nanti adalah mendefinisikan satu-satu TV ID dulu misalkan TV ID sama dengan nah biasanya kan find by ID. Nah, ini tidak ada karena dia itu letaknya ada di dalam ini, di dalam item view ya, di dalam holder data. Berarti kita panggil dulu yang namanya item view, kemudian dot. Nah, baru di sini nanti baru bisa find view by ID. Kemudian kita RID-nya berapa? RID dot. Nah, di sini RID.tv. Sebentar, kok tidak muncul? Oh, ini R-nya kenapa nih? Oh, R-nya perlu diimportkan dulu ya. Di sini juga ada import class ya. Nah, biar nanti muncul. Nah, sekarang ID, kemudian dot. Nah, baru muncul nih. TV ID. Nah, misalnya seperti itu. Itu koma, kemudian TV nama sama dengan ya item view, kemudian dot find by ID, kemudian RID-nya dot TV nama. Oke, titik koma, kemudian alamat ya, TV alamat sama dengan item view, kemudian find by ID, kemudian ini RID dot TV apa tadi, alamat ya, alamat, kemudian yang terakhir TV telepon sama dengan item view dot find by ID dot RID dot TV telepon. Mana telepon ini? Oke, kita save. Oke, selesai. Oke, kita cek kembali. Tadi di retro server, di response model ya. Ini tadi bukan konstruktor ya, tetapi getter setter. Kita ini delete dulu. Kemudian kita klik kanan generate. Kita klik getter and setter juga. Ini juga semua di blok ya, pakai shift, kemudian dari atas sampai bawah ini kita blok. Kita klik OK. Nah, nanti muncul getter setternya. Kemudian tadi untuk build itu ada di adapter data ya, kayak ada salah ya. Build-nya itu ada di, apakah di data model atau di retro server ya, di retro server kalau nggak salah. Oke, ini tadi ada perbaikan sedikit, harusnya ini kurung tutupnya di sini, kemudian titik komanya di sini, ini saya tutup. Jadi ini tidak ada kurung tutup di sini ya, harusnya ya. Jadi memang itu harusnya ini sudah tertutup, ini tertutup ini ya. Ini sudah ya.
Oke, tadi koreksinya di dalam part 2. Kemudian sepertinya yang lain sudah betul, tinggal nanti di cross check kembali. Terima kasih. Thanks for watching.